Assalamualaikum Mr. President, distinguished visitors. On behalf of the Jordanian Armed Forces and the population of Jordan, we would like to welcome you over the National Kingdom. Kejutkan PM Israel, pesawat Presiden Prabowo dikawal ketat. Tiger 101, this is Indonesia 1. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your commander. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di Timur Tengah. Lawatan ini bukan hanya sekadar kunjungan biasa, tetapi juga menjadi sorotan internasional, terutama setelah insiden yang mengejutkan di wilayah udara Timur Tengah. Pesawat kepresidenan Indonesia yang membawa Presiden Prabowo dikawal ketat oleh puluhan jet tempur dari Mesir dan Yordania, bahkan melewati radar wilayah udara Israel. Kejadian ini tidak hanya menarik perhatian Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tetapi juga memicu berbagai spekulasi dan diskusi di panggung geopolitik global. Berdasarkan laporan, pesawat tersebut dikawal oleh puluhan jet tempur dari Angkatan Udara Mesir dan Yordania. Pengawalan ini bukan hanya sekadar protokol kenegaraan, tetapi juga menjadi simbol kehormatan dan solidaritas dari kedua negara terhadap Indonesia. Assalamualaikum Mr. President, distinguished visitors. On behalf of the Jordanian Armed Forces and the population of Jordan, we would like to welcome you over the National Kingdom. Tiger 101, this is Indonesia 1. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your commander my greatest appreciation. Thank you very much. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sumber, pengawalan dimulai ketika pesawat Presiden Prabowo melintasi wilayah udara Mesir menuju Yordania. Jet tempur Mesir, yang dikenal dengan armada F-16 canggihnya, memastikan keamanan penerbangan selama berada di wilayah udara mereka. Setelah memasuki wilayah udara Yordania, dua jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Yordania dengan kode panggilan Tiger 101 mengambil alih tugas pengawalan hingga pesawat mendarat di Bandara Militer Marka, Amman. Namun, yang membuat kejadian ini begitu menarik adalah fakta bahwa rute penerbangan pesawat kepresidenan Indonesia dilaporkan terdeteksi oleh radar wilayah udara Israel. Wilayah udara Timur Tengah dikenal sebagai salah satu kawasan yang paling sensitif secara geopolitik, dengan sistem pertahanan udara Israel yang sangat canggih, termasuk radar dan sistem anti-rudal seperti Iron Dome. Kehadiran puluhan jet tempur Mesir dan Yordania yang mengawal pesawat Indonesia tentu saja menjadi perhatian serius bagi otoritas Israel, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Selain pengawalan yang spektakuler, momen lain yang mencuri perhatian adalah ketika Presiden Prabowo secara langsung berkomunikasi dengan pilot jet tempur Yordania melalui radio. Dalam rekaman yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menggunakan kode panggilan Indonesia 1 untuk menyapa pilot dengan kode Tiger 101. Dalam bahasa Inggris, ia mengatakan, "Tiger 101, ini Indonesia 1. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Terima kasih sudah menerima dan mendukung saya. Tolong sampaikan penghargaan terbesar saya kepada komandan Anda." Ucapan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga menunjukkan sikap rendah hati dan penghargaan Prabowo terhadap kerja sama militer yang ditunjukkan oleh Yordania. Momen ini menjadi viral di media sosial dan mendapat banyak pujian dari masyarakat Indonesia yang melihatnya sebagai simbol kebanggaan nasional. Interaksi ini juga memperlihatkan sisi personal Prabowo
yang dikenal memiliki latar belakang militer dan pemahaman mendalam tentang dunia aviasi. Kehadiran pesawat kepresidenan Indonesia yang dikawal ketat oleh jet tempur Mesir dan Yordania, terutama ketika melewati radar wilayah udara Israel, diyakini telah mengejutkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Israel yang memiliki hubungan diplomatik yang sensitif dengan sejumlah negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania, tentu memantau pergerakan ini dengan cermat. Mesir dan Yordania adalah dua negara yang telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Perjanjian Camp David 7078 untuk Mesir dan perjanjian Wadi Araba 1944 untuk Yordania. Sehingga tindakan pengawalan ini bisa dianggap sebagai gestur diplomatik yang kompleks. Menurut beberapa analis geopolitik, kejadian ini dapat diartikan sebagai sinyal kuat dari Mesir dan Yordania bahwa mereka mendukung posisi Indonesia dalam isu Palestina. Indonesia yang secara konsisten menolak normalisasi hubungan dengan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina, tampaknya mendapat dukungan simbolis melalui pengawalan ini. Di sisi lain, Israel mungkin melihatnya sebagai bentuk tekanan tidak langsung, terutama karena lawatan Prabowo membawa misi perdamaian di Gaza dan rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa Yordania secara resmi telah membantah tuduhan bahwa mereka mengizinkan jet tempur Israel menggunakan wilayah udaranya untuk misi militer, seperti yang dilaporkan dalam konteks serangan Israel ke Iran pada Oktober 2024. Pernyataan ini menegaskan bahwa Yordania berhati-hati dalam menjaga netralitasnya di tengah konflik regional. Oleh karena itu, pengawalan jet tempur untuk pesawat Prabowo lebih mungkin merupakan tindakan protokoler dan simbol solidaritas, bukan provokasi langsung terhadap Israel. Setibanya di Bandara Militer Marka, Amman, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, yang menunggu di dekat tangga pesawat. Sambutan ini sangat hangat, dengan Raja Abdullah bahkan secara pribadi mengantar Prabowo ke hotel tempat ia menginap di Amman. Malam harinya, Prabowo diundang untuk jamuan makan malam pribadi di kediaman Raja Abdullah, sebuah gestur yang menunjukkan kedekatan personal antara kedua pemimpin. Hubungan pribadi ini bukanlah hal baru. Prabowo dan Raja Abdullah pernah bertemu sebelumnya, terakhir pada Juni 2024 dalam konferensi tingkat tinggi Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza